Muhammad Ferdiansyah atas sarannya. Nanti saya akan perbaiki lebih ke depannya. Itu saja. Oke. Baik, selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab yang kita tujukan kepada teman-teman. Kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan kepada presentator, saya persilakan dengan segala hormat. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Ustadz, Ustadz izin bertanya Ustadz. Moderator bisa bertanya Ustadz. Silakan, silakan. Baik, saya ingin bertanya kepada presentator. Jadi pertanyaannya, pada slide keempat itu akan ada dijelaskan tentang kitab-kitab yang digunakan dalam metode takhrij berdasarkan rawi pertama ini. Jadi di situ presentator ada menyebutkan kitab mu'jam. Jadi yang saya pertanyakan, apakah kitab mu'jam itu diperlukan dalam melakukan tahrij menggunakan metode rawi pertama ini? Jika memang dibutuhkan, apa alasan presentator sehingga kitab itu dapat digunakan dalam metode ini? Mungkin itu saja. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fajri. Memang secara yang saya sudah baca, kalau untuk metode takrij pada rawi pertama ini, yang diperlukan itu lebih ke kitab musnad dan juga mu'jam. Tapi kenapa saya taruh di situ kitab mu'jam juga? Karena di buku itu kan metode yang digunakan itu menggunakan 3 kitab. Makanya di situ saya menggunakan 3-tiganya. Cuman kalau untuk pada kalangan masyarakat lebih menggunakan cuman kitab musnad dan juga kitab atraf. Itu Fajri. Oke. Dari teman-teman lain ada yang ingin bertanya?
Oh ya, Pak Makalah, ada sedikit yang ingin saya tambahkan tadi mengenai di pertanyaan. Jadi ini kan pembahasan kita metode tahrij berdasarkan rawi pertama. Yang dikatakan rawi pertama itu yang mana sih? Apa perawi yang disebutkan di awal hadis atau perawi yang namanya itu sebelum dari nama Rasulullah dalam hadis itu? Misalnya contoh gini, an Abdullah, an Umar, an Malik, an Rasulillah. Jadi yang dikatakan rawi pertama tuh yang mana? Abdullah atau Malik? Yang dikatakan rawi pertama itu yang Abdullahnya, Fajri, karena kan rawi pertama seperti tadi kan kalau saya pakai itu yang Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik itu yang menjadi rawi pertamanya. Oh. Baik. Dari teman-teman, apa ada yang ingin bertanya? Atau kita sudahkan saja, kita cukupkan perkuliahan pada hari ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Tadi Rita duluan, coba. Rita, silakan. Baik. Izin bertanya kepada Makalah. Putri, ini cuma sedikit aja ya. Bertanya sama Putri, dan di slide yang ketiga nih ya, tentang penggunaan metode. Bahwa di situ dikatakan bahwa metode ini tidak dapat diterapkan. Terus gimana sih pendapat atau pemaparan dari Pemakalah, kenapa metode ini tidak dapat digunakan pada saat ini? Apakah mungkin metode ini juga bisa digunakan pada sekarang ini? Begitu saja, Putri. Apa bisa dimengerti? Coba diulangi. Maksudnya rawi pertama ini tidak bisa digunakan atau bagaimana? Metode yang menggunakan rawi pertama ini, kenapa? Apakah bisa digunakan pada saat yang sekarang ini? Ataukah tidak bisa begitu? Jika memang tidak bisa, alasannya itu bagaimana? Karena di sini belum terlalu detail ya alasan mengapa rawi pertama itu tidak bisa digunakan pada saat sekarang. Nah, mungkin itu aja, Putri, bisa dimengerti. Bisa, Rita. Iya, makasih, Putri. Baik, kepada Amin tadi ingin bertanya kan? Saya persilakan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan Amin ini umum sih, karena di situ belum dijelaskan apa itu pengertian dari dengan rawi pertama. Yang maksud dengan rawi pertama itu maksudnya gini, maksud dari takris gimana tadi? Bentar ya. Menggunakan rawi pertama itu apa gitu? Itu aja sih. Saya langsung dijawab, presentator. Saya akan menjawab dari pertanyaan Kak Rita. Kalau menurut saya itu penting menggunakan takrij melalui perawi pertama karena
Untuk mengetahui bagaimana asal-usul hadis yang akan diteliti itu, maka kegiatan takrij ini perlu dilakukan terlebih dahulu. Dengan demikian takrij hadis sangat diperlukan. Ini sangat diperlukan untuk melacak ya, misalnya seperti tadi, seperti melacak untuk rawi pertamanya, gitu Rita. Dapat dimengerti? Apakah saat ini juga bisa dipakai metode ini? Menurut saya saat ini juga bisa diperlukan metode ini. Karena ya untuk itu tadi, untuk mengetahui asal-usul hadisnya gitu. Bagaimana Rita? Apa sudah bisa diterima jawabannya? Amin, tambahin dikit bisa nggak jawaban dengan Rita ini? Silahkan. Jadi Amin ngerti dari maksud dari pertanyaan Rita, kenapa tidak bisa digunakan gitu kan? Mungkin Rita ya salah memahami dari kalimat itu. Yang dimaksud itu tidak bisa digunakan kalau nama sahabat dalam hadis itu tidak ada. Jadi metode takhris menggunakan rawi pertama ini tidak bisa digunakan gitu. Iya. Bagaimana Rita? Apa bisa diterima? Oh iya, makasih Amin. Terima kasih kepada Rita yang sudah bertanya. Bisa dilanjutkan presentator pertanyaan dari Amin tadi. Ya, untuk pertanyaan dari Amin, tolong coba bisa tolong diulang coba tadi gimana maksudnya? Minta pengecualian Amin. Boleh tolong diulangi pertanyaannya? Amin. Atau bisa di chat aja Amin, biar Fajri bacakan nanti pertanyaannya. Sambil menunggu pertanyaan dari Amin, apakah dari teman-teman lain ada yang masih ingin bertanya?
Bagaimana Amin? Apa sudah dikirim pertanyaannya? Baik, tadi Amin kabari di sana lagi mati lampu, jadi nggak ada jaringan. Jadi apa kita cukupkan atau ada masih yang ingin bertanya? Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, maka kita cukupkan perkuliahan pada hari ini. Saya tutup. Saya ucapkan terima kasih kepada presentator, kepada pembanding, dan teman-teman yang sudah bertanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ustadz. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini loyo-loyo semua ini. Kenapa? Sudah mendekati hari raya seharusnya lebih bahagia kan? Berapa hari lagi hari raya? 9 Ustaz. 9 lagi. Sudah pertengahan, sudah sepertiga yang terakhir ini. Seharusnya lebih semangat, lebih banyak membaca, dan lebih lebih banyak berdiskusi. Baik, coba perhatikan apa yang saya share berikut. Alhamdulillah, yang kita memperhatikan kan, ya kan? Maka itu mengingatkan sudah mulai meningkat. Tidak terkan, sibuk oleh dunia, sibuk oleh harta. Dan bahan, bagaimana orang pergi cara ibadah hari apa ini ibadah lain ya
Apa? Wifi, apa sih? Wifi. Belum ada paket. Ada. Oke, nanti itu coba Anda lihat sinyalnya kurang bagus di daerah sini ya. Eh, Metode takhris dengan menggunakan nama rawi pertama. Rawi pertama itu adalah nama sahabat Nabi. Ketika ada sebuah hadis Anda baca, tidak diketahui siapa mukharijnya, tidak diketahui kualitas hadisnya, tetapi disebutkan nama sahabat Nabi pada sebelum nama Nabi, maka kita bisa menggunakan metode ini. Metode takhris dengan menggunakan nama rawi pertama. Kitab yang kita gunakan untuk melaksanakan metode ini atau yang dapat membantu metode ini dilakukan. Yang pertama kitab Musnad, atau kitab Al-Masanid, kitab-kitab Musnad. Musnad Ahmad bin Hambal, Musnad Al-Humaidi, dan lain sebagainya. Kenapa kitab Musnad? Karena kitab Musnad mengumpulkan hadis berdasarkan nama sahabat Nabi. Dalam kitab Musnad Ahmad itu, kalau kita membuka kitab Musnad Ahmad, hadis-hadisnya dibagi kepada berdasarkan nama sahabat nabinya. Misalnya nama Abu Bakar, berarti mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar saja. As-Sabiqun al-Awwalun yang mengumpulkan hadis-hadis dari As-Sabiqun al-Awwalun saja. Dari Ali semua. Dari Aisyah semuanya. Tetapi walaupun begitu, tentu akan sangat sulit kita mencari hadis dengan berdasarkan nama sahabat Nabi ini. Karena sahabat Nabi itu punya banyak sekali riwayat atau hadis. Jadi kita harus melihat tuh satu persatu. Dari yang diriwayatkan oleh misalnya Aisyah, kan banyak tuh. Nah, untuk membantu itu,
kita tetap gunakan kitab musnad, tetapi kita lihat pada bagian daftar isi hadisnya, bukan daftar isi nama sahabat nabinya. Nah, dari daftar isi hadisnya, kita bisa mencari hadis yang kita yang kita ingin teliti itu. Jadi kalau dalam sebuah hadis ada matannya dan ada nama perawi pertama, dua-duanya bisa digunakan dengan menggunakan kitab musnad. Di mana kita bisa tahu itu di dalam daftar daftar isinya. Daftar isi kitab-kitab berbahasa Arab itu kan biasanya di akhir ya. Maka misalnya pada jilid yang terakhir dari kitab itu Anda lihat daftar isi. Ingat, jangan hanya daftar isi nama sahabat nabinya, tetapi daftar isi hadisnya, daftar isi hadisnya. Di kitab musnad itu tidak hanya membuatkan daftar isi untuk nama sahabat nabi, karena memang kitab musnad mengumpulkan hadis berdasarkan nama sahabat nabi, tapi juga ada yang daftar isi ayat, ada yang daftar isi hadisnya, teks hadis atau matan hadisnya. Silahkan dilihat di situ. Nah, sehingga kita bisa menemukan hadis yang kita cari, yang kita akan teliti itu karena terdapat di dalamnya nama sahabat. Maka untuk hadis yang tidak mencantumkan nama sahabat Nabi, kita susah menggunakan metode ini. Kita susah menggunakan metode ini. Kira-kira jelas ya? Untuk lebih jelasnya nanti bisa Anda lihat di video yang tadi ya. Video yang tadi ada di link YouTube saya. Dan saya mengkritik apa yang dilakukan oleh Putri ya. Hanya Putri yang menjadi pemakalah ini. Itu terlalu sedikit PowerPoint-nya, tidak mendetail, hanya berapa halaman itu. Supaya nanti dilengkapi, masukan dari Muhammad Ferdiansyah itu sangat menarik, sangat bagus untuk jadi tambahan atau supaya lebih melengkapi data atau bahan materi yang disampaikan tadi. Dan Anda coba-coba membuka kitab musnad. Yang sampai detik ini dia belum membuka kitab musnad, silahkan coba kita lihat kitab musnad, lihat daftar isinya seperti apa sih modelnya gitu. Yang saya sebutkan tadi, ada daftar isi sahabat Nabi, ada daftar isi ayat, ada daftar isi matan hadis, dan lain sebagainya. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya. Harus semangat dong, harus semangat. Jangan makin lama makin itu. Kalian jumlahnya hanya berapa orang saja. Harus semangat. Tadi ada Rita. Rita, kenapa tidak diaktifkan videonya Rita? Maka kita harus mengaktifkan video ya. Tanpa terkecuali. Tertutup perkuliahan ini dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.